Selamat datang saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah channel Dunia dalam Cerita, membawakan acara kisah nyata dan kejadian di sekitar kita. Untuk itu, saudara pendengar, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Pernah ada seorang pemuda. Ia bekerja sebagai supir pribadi di rumah Pak Imon. Anggap aja pemuda ini bernama Ridwan. Pak Imon, keturunan Tionghoa, tinggal di sebuah perumahan elit Jakarta. Meskipun rumah Pak Imon sangat besar, namun Pak Imon hanya tinggal di rumah ini sendirian. Entah di mana keluarganya tinggal. Ini merupakan teka-teki misteri bagi Ridwan. Menurut Ridwan, pekerjaan supir pribadi tidaklah tepat untuk dirinya jika dilihat dari status pendidikannya sebagai teknik industri. Namun, Ridwan menerima saja pekerjaan itu daripada menganggur terus-menerus. Maklum, zaman sekarang mencari pekerjaan sesuai bidangnya tidaklah mudah. Karena itulah Ridwan menerima apa adanya. Walaupun pekerjaan supir, ia menjalani dengan ikhlas, yang penting pekerjaan itu halal. Selama kerja di Pak Imon, Ridwan sama sekali belum pernah mengenal keluarganya. Yang Ridwan lihat, pria paruh baya ini hidup seorang diri. Dalam pikirannya, Ridwan berpikir keluarganya mungkin tinggal di kota lain. Tidak berani bertanya yang sifatnya pribadi, takut menyinggung perasaan, pikir Ridwan. Umur Pak Imon diperkirakan 50 tahun. Walaupun orangnya dingin, tapi baik. Selain gaji, ia memberikan uang makan dan transport. Pekerjaan ini tidaklah berat, tugasnya hanya menyetir mobil. Awalnya Ridwan bekerja tidaklah pusing, semua berjalan lancar, bisa dikerjakan. Namun, terkadang timbul dalam pikiran Ridwan ada perasaan aneh selama menyupir di Pak Imon. Selalu saja tujuannya ke tempat angker dan menyeramkan. Kadang di kaki gunung, kadang di tengah hutan, kadang di rumahnya dukun. Hingga pada suatu hari, Pak Imon menugaskan Ridwan untuk mengantarkan ke Jawa Timur. Dan anehnya, masuk ke area pemakaman yang amat sunyi dan menyeramkan. Ridwan mencoba memberanikan diri untuk bertanya ke majikannya. "Kita mau kemana, Pak?" Jawabannya Pak Imon enteng saja. "Mau cari orang pintar." Setelah mendapat jawaban singkat itu, Ridwan hanya diam saja, tidak berani untuk melanjutkan pertanyaan lagi. Pak Imon malah bertanya balik, "Kamu punya nggak informasi mencarikan orang pintar untukku?" Ridwan menjawab dengan gugup, "Tidak punya, Pak." Ridwan bertanya kembali, "Emang ada masalah apa, Pak, sampai mencari ke dukun?" Pak Imon menjawab, "Saya ingin membalas rasa sakit hati saya dengan seseorang." Tanpa Ridwan sadari, ia melontarkan kata-kata yang kira-kira membuat sakit hati Pak Imon. "Hari gini masih percaya sama klinik, Pak?" Pak Imon hanya terdiam dan tersenyum, kecut, entah malu atau marah pada Ridwan. Tiba-tiba saja tubuh Ridwan merasakan hal yang mistis. Seluruh tubuhnya lemas tak berdaya. Hujan mulai turun dengan derasnya. Lolongan anjing hutan menambah keseraman suasana malam itu. 1 jam kemudian, sampailah di tempat tujuan. Majikannya menyuruh Ridwan tinggal di mobil saja. Hampir 2 jam lamanya Ridwan menunggu Pak Imon. Tak lama kemudian Pak Imon datang. Selesai dari kunjungan, Pak Imon mengajak Ridwan pulang ke Jakarta. Walaupun tubuhnya lemas, Ridwan tetap memaksakan menuruti kemauan majikannya. Sampai Jakarta,
Sore hari, Ridwan izin istirahat sebentar di rumahnya. Namun, Pak Imon menawarkan tidur di kamarnya. Walaupun agak canggung, Ridwan menuruti saja. Tak terasa, Ridwan tertidur lelap. Entah berapa lama ia tertidur di kamar majikannya. Sampai ia terbangun, Ridwan kaget badannya panas, tapi langsung berubah dengan seketika menjadi dingin. Tak lama kemudian, Ridwan pergi ke toilet ingin buang air kecil. Namun betapa terkejutnya saat buang air kecil yang keluar adalah darah. Perih menahan rasa sakit, Ridwan izin pulang kepada Pak Imon. Ketika sampai di rumah, keluarganya kaget melihat kondisi Ridwan. Apalagi istrinya teriak-teriak sambil menangis, menanyakan apa sebabnya. Tak kuasa menahan lemas, Ridwan pun tertidur lagi. Setelah itu, Mas Ridwan terbangun dan mulai sadar. Ia bingung dirinya dikerumuni orang. Keningnya terasa dingin karena kompresan air. Seseorang laki tua mengusap kepala Mas Ridwan sambil membaca ayat Quran. Sayup-sayup Mas Ridwan mendengar seorang wanita memanggil namanya. "Mas Ridwan, istighfar Mas, istighfar Mas." Ternyata suara itu adalah suara istrinya Mas Ridwan. Mas Ridwan tersadar dan bertanya, "Ada apa? Kenapa orang pada kumpul di sini?" Rupanya, dalam keadaan tak sadar, Mas Ridwan didatangi seseorang perempuan tua berambut panjang yang putih dan mencoba menarik-narik lengannya agar mau diajak ke alam makhluk halus. Ajakan nenek berwajah seram itu ditolaknya. Mas Ridwan berusaha memberontak melepaskan diri dari cengkeraman perempuan tua itu. Mas Ridwan terlepas ketika tiba-tiba saja datang seberkas sinar putih menyambar tubuh nenek tua itu hingga tubuhnya ringkik terkapar kemudian lenyap. Istrinya menceritakan saat Mas Ridwan baru datang di rumah, keadaannya seperti orang gila. Mulutnya terus meracau tak menentu, serta berguling di tanah tanpa pakaian, seperti orang mau sekarat, hingga akhirnya pingsan. Untunglah istrinya dengan cepat memanggil salah satu seorang kiai, dan kiai itu memberikan air putih yang telah dibacakan doa. Alhamdulillah, Mas Ridwan tubuhnya pulih seperti semula. Hampir seminggu Mas Ridwan tubuhnya terbaring di rumah karena merasa badannya sudah segar kembali dan bermaksud untuk kerja kembali ke Pak Imon. Sebenarnya Mas Ridwan kecewa sama Pak Imon. Ketika sakit gak dijenguk sama sekali. Tapi ya sudahlah, biarkan saja. Saat itu ia menuju ke rumahnya Pak Imon. Ia kaget, di rumah Pak Imon banyak orang yang berkumpul. Ternyata majikannya meninggal. Mas Ridwan pun balik lagi ke rumahnya. Diceritakanlah ke keluarganya kejadian tadi yang ia lihat. Kebetulan Kiai masih di sana. Kiai pun tersenyum bijak sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dan mengucapkan, "Saya juga pernah merasakan seperti Mas Ridwan. Sebenarnya Mas Ridwan ini menjadi kelinci percobaan tumbal dari Pak Imon. Namun karena Ridwan ini sudah diobati, maka tumbal itu kembali sendiri kepada Pak Imon." Mas Ridwan juga mendengar kabar bahwa almarhum Pak Imon meninggal dunia akibat menjadi tumbal makhluk halus yang bersekutu dengannya. Pak Imon manusia yang selalu mencari kekayaan dengan jalan sesat. Pantas saja satu persatu keluarganya mati akibat menjadi tumbal kekayaannya. Terima kasih saudara pendengar, di mana saja Anda berada, sudah setia menemani Camai Studio. Semoga kita terhindar dari hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Sampai bertemu di acara berikutnya.